Aku Stephen. Hari ini aku ke istana. Kenapa pelajar ikut bela diri? Putri Cancilia tiba! Cantik banget kayak bidadari. Cantik sekali. Seperti bidadari. Cecilia, mereka datang dari berbagai provinsi. Juara kungfu. Kalau pangeran bangsa utara nggak bawa pasukan ke selatan dan memaksa menikahimu, aku nggak mungkin mengambil langkah seperti ini. Ini bukan salahmu. Sejak ayahku jatuh sakit, kamu menyayangiku seperti anak sendiri. Para juara kungfu, bagi yang bisa merebut lonceng di pinggangku, dia akan menjadi suamiku. Wah, iya, kalian dengar itu? Kita coba. Iya, ada apa? Ini kurang pantas. Kanselir, pangeran itu sudah level 8. Jika mereka nggak bisa melawanku, nanti mereka nggak bisa melawan bangsa utara. Ayo, kalian maju. Jangan dorong. Itu dia. Ayo. Aku datang untuk bekerja, bukan untuk jadi suami putri. Jangan pukul aku menyerah. Ternyata kekuatan dan kucian cuma segini, nggak bisa diandalkan. Awas putri. Awas putri. Beraninya memakai cara licik. Gelar juaramu dicabut. Aku salah, Putri. Loncengnya. Siapa namamu? Level berapa? Putri, aku nggak bisa kungfu. Aku Stephen, juara sastra tahun ini. Kenapa juara sastra ada di sini? Serahkan loncengnya. Nggak ada yang bisa diandalkan untuk melawan mereka. Semua sama. Hah? Cecilia. Kanselir, ucapanku nggak bisa diubah. Dia merebut lonceng. Dia resmi jadi suamiku. Putri, aku harus ke pavilion kitab untuk menjadi pustakawan. Kenapa? Bukankah lebih baik daripada pustakawan? Bawa ke istana. Kami akan menikah. Putri. Aku. Tuan, Bunuh saja orang ini. tapi Putri menunjuknya jadi suami. Suami putri harus orangku. Siap. Ibu, aku akan menikah. Ibu bisa tenang di sana. Jenderal, hamba pasti membantu Putri menemukan Dewa Pedang melawan bangsa utara. Aduh, Putri. Gawat, Putri. Sekelompok pembunuh muncul di istana. Mereka ke kamar tidur. Stephen, Lelah sekali. Mari istirahat sebentar. Kaum terpelajar sungguh lemah. Jangan mendekat. Dia ketakutan setengah mati. Hah? Mau apa dengan kuas tinta? Hah? Apa kuas bisa membunuh? Yai! Siapa bilang kuas? Nggak bisa membunuh. Apa yang terjadi? Serahkan nyawamu! Ya! Ilmunya level 9. Kita pasti kalah. Mundur. Jangan pergi. Jurus bayangan, apa kamu? Penolongku, kalau kamu nggak menyelamatkanku dulu, aku mungkin sudah tiada. Aku masuk ke istana untuk membalas dendam. Penolongku menjaga perbatasan selama 14 tahun, menahan bangsa utara di gerbang negara. Tapi dia dikhianati pejabat licik. Elang hitam mengepung dan membunuhnya.
Pavilion kitab akan direnovasi dalam 3 hari. Harus kumanfaatkan waktu ini untuk mencari pembunuhnya. Stephen, Aduh. Kenapa? Aduh, aku takut sekali. kenapa kamu gemetar? Jangan berkeliaran, paham? Oh, Ikut aku. Tebasan tanpa bekas. Ini jurus di atas level 9. Stephen gak selemah itu. Aku harus mengujinya. Pergilah. Siap. Putri Cecilia, Kak, kamu mau apa? Putri, kalau kamu mau, aku akan patuh. Tapi, bisakah nggak pakai alat? Aku takut sakit. Diam saja. Buka bajumu. Dendamku lebih penting. Aku harus penuhi permintaannya. Mau apa? Bukannya mau tidur bersama? Orang lemah sepertimu nggak pantas. Meski aku nggak pernah ke rumah bordil, itu kan dipakai saat malam pertama. Aku pakai ini untuk melatihmu bela diri. Kenapa para pria ini nggak berguna? Mungkin yang bisa disebut pria sejati hanya Dewa Pedang. Dewa Pedang bukan cuma level 9, tapi gagah perkasa. Terutama jurusnya, pedang dingin. Gak ada tandingannya di seluruh dunia. Putri Cecilia mengagumi Dewa Pedang. Dewa Pedang ini mungkin gak segagah seperti dugaan Putri. Jangan menghinanya. Dewa Pedang melawan bangsa utara sendirian. Orang lemah sepertimu gak pantas menilainya. Putri sangat menghargai Dewa Pedang. Aku akan berusaha keras. Mau tidur denganku? Boleh saja, asal kamu mengalahkan Pangeran Nathan. Aku baru mau tidur denganmu. Tapi Putri, malam pertama bukanlah mainan. Aku serius. Bangsa utara itu kurang ajar. Mereka nggak cuma bertempur di perbatasan. Mereka bahkan menyerang rakyat gak berdaya. Menjarah, membunuh, mereka jahat. Kalau kamu gak belajar bela diri, bagaimana nasibmu nanti? Belajar? Putri, aku nggak berbakat bela diri sejak kecil. Nggak bisa. Jangan bilang gak bisa. Cepat mulai! Wah, malam pertama menegangkan. Sulit jadi suami putri. Putri, aku memang nggak berbakat. Sulit belajar bela diri. Semua orang harus berlatih. Kamu kan suami putri. Masa nggak bisa? Ikut aku. Hormat pada putri. Hormat para putri! Bangun. Ini komandan pengawal Kevin. Dia akan mengajarimu. Sialan. Kami berjuang di medan perang. Kalian santai di rumah. Dia nggak pernah latihan. Pelan-pelan saja. Putri, tenang saja. Aku akan menjaganya. Kita lihat kemampuanmu. Pukul aku sekali. Biar kulihat seberapa tenagamu. Aja. Kuhancurkan tulangmu supaya kau bisa latihan. Jurus tenaga langit, selama kekuatannya lebih tinggi, bisa sangat merusak. Pukullah sekuat tenaga. Kalau enggak, aku enggak tahu kemampuanmu. Baik, kugunakan tenaga.
Kamu nggak pernah belajar bela diri. Ayah, aduh, aku nggak pernah belajar, sangat lemah dan nggak berdaya, aduh. Kamu Kevin, aku menyuruhmu pelan-pelan, bukan mengalah. Kenapa? Kamu sekarang meniru birokrasi rumit istana, mencari cara menjilat kami. Putri, dengarkan aku. Penyakitku kambuh lagi, makanya kalah. Sekarang, saatnya menguji bakat. Aura pedang. Ini standar untuk menilai bakatmu. Makin kuat ilmu bela diri, makin banyak lilin yang padam. Padam dari jarak 10 langkah. Kemampuan komandan mencapai level 7. Kalau dijaga komandan, istana nggak diserang. Benar, Benar. benar. Suling memicu tenaga dalam. Makin jago makin bereaksi. Kalau kamu level 9, tubuhmu seperti tersengat listrik. Pedang untukmu. Katanya penjagaan ketat. Ada penyusup istana pun nggak tahu. Ayo mulai. Ayunkan pedangmu. Tak ada satupun lilin padam. Orang ini memang gak berbakat. Dengan aura pedang, dia bisa melukaiku dari jauh. Ilmu bela diri Stephen ini di atas level 9. Sepertinya di dinasti Qian cuman aku yang mampu. Kelak, jika pangeran bangsa utara menyerang, kamu akan memohon padaku untuk menolong. Ayo, berlatih. Sudah, berlatih menyulitkanmu. Pulanglah. Aku bisa mencari petunjuk di pavilion kita. Terima kasih kemurahan hatinya. Leontin ini, kenapa mirip Leontin penolongku? Putri, gawat! Putri, gawat! Kenapa panik? Pangeran Utara datang untuk merebut Anda. Apa? Nathan, masuk istana Qian tanpa izin. Bangsa utara memang lancang. Tunggu! Kalau aku nggak lihat pengumuman ini, aku nggak tahu istriku akan direbut orang. Ulah siapa? Putri sudah memilih suami. Harusnya diumumkan. Tapi Aku ingin lihat siapa yang berani merebut wanitaku. Dia juara bidang sastra. Stephen. Oh, aku nggak salah lihat. Pria terpelajar yang lemah. Apa pantas jadi suami putri? Kamu masih berani tersenyum. Dinasti Qian, kamu buat malu. Putri, kamu pasti tahu. Saat kaisar sudah tiada, suami putri akan menguasai dinasti Qian. Apa orang ini bisa melindungimu? Apakah bisa dia menjaga negeri? Karena Pangeran Nathan gak puas, biar mereka bertarung sampai ada yang menang. Selain terlihat adil, hubungan kedua negara terjaga. Baik, mari kita bertarung. Pemenang hari ini akan memiliki putri. kenapa? Kamu biarkan Stephen melawannya. Mana mungkin Stephen menang? Tenanglah, aku hanya membantumu mencari alasan menyerah. Kalau Nathan berani melukai suami putri, maka 3.000 pengawal punya alasan menyerah. Sastrawan ini mana pantas melawanku. Gunakan Nathan untuk menyingkirkannya, sekaligus memicu perang sambil menyelam minum air. Jangan. Stephen bisa dihabisi. Kenapa? Gak ada yang berani maju. Pria dinasti Qian sungguh lemah dan gak berguna. Pria yang pantas untuk putri hanya pria bangsa utara.
Nathan sudah sampai level 9. Sepertinya aku harus melindungi dinasti Chan. Kamu biadab, mimpi jadi suami putri. Hari ini, mewakili dinasti Chan, ku beri kamu pelajaran. Kamu sombong dan gak tahu diri. Kamu bukan tandingannya. Jangan nekat. Jangan meremehkan. Sastrawan gak berguna di saat genting. Mumpung nggak ada yang tahu, saatnya ke pavilion kitab mencari petunjuk. Putri, Maya, kenapa terluka? Putri, ada yang ingin kulaporkan. Stephen bisa menghadapi bangsa utara. Dia jago. Maya, kamu bilang dia ahli bela diri. Benar. Aku nggak belajar bela diri, mana mungkin aku ahli. Menang! Kevin yang kalah. Apa? Mematahkan besi. Ilmu bela diri Nathan sudah level 9. Aku pasti akan menikahi putri. Ada lagi yang gak terima. Gak ada yang berani maju. Dinasti Chiang gak ada laki-laki lagi. Hah? Sialan, aku gak percaya gak bisa mengalahkan dia. Demi dinasti Chiang, lawan dia. Pria dari dinasti Chiang. Maya. Oh bukan, kalian cemen. Kalau aku ketahuan sebelum pembunuh ditangkap, lawan akan waspada. Cecilia, andai kamu turuti nasihatku agar tak menikahinya, bagaimana kita bisa dipermalukan oleh orang barbar ini? Mungkinkah di dinasti Qian hanya Dewa Pedang yang bisa melawan Nathan? Putri, percayalah padaku. Stephen ini bisa mengalahkan Nathan. Kalau nggak ada yang berani maju, maka putri akan menjadi milikku. Stephen, putri nggak punya jenderal pelindung. Kamu nggak mau maju? Stephen, kamu nggak mau maju? Aku saja. Jangan, putri bisa mati. Cecilia, dulu aku gagal melindungi ibumu, Jenderal Julia. Jenderal Julia? Membiarkannya dicelakai. Hari ini, meski aku harus bertaruh nyawa, akan kupastikan kamu aman. Maya, Kalian benar-benar nggak ada pria lagi. Malah mengutus wanita melawanku. Aku adalah wakil Jenderal Maya. Hari ini akan kubalas dendam Jenderal Julia. Maya, Putri, maafkan aku. Aku gak bisa melindungimu lagi. Maya. Kubunuh kamu. Nyonya, kalau kamu nggak nyerah, aku akan membalas. Lebih baik mati.
Gak akan menyerah. Baiklah, jangan salahkan aku. Kalau aku kejam. Oh, Cecilia. Leontin penolongku. Ternyata Cecilia anak penolongku. Kalau nggak ada yang mau maju, maka aku akan menikahi Putri. Pengawal, bawa mas kawinnya. Apa ini? Telinga? Benar. Ini telinga 3.000 rakyat jelata. Hasil pembantaian di kota tadi. Mereka rakyat gak bersenjata. Kenapa kalian melukai mereka? Kalian punya hati nurani. Kalian punya kebajikan dan moral. Kebajikan dan moral itu hanya untuk orang lemah. Sejak dulu, pemenang jadi raja, pecundang jadi tawanan. Siapa yang lebih kuat, dialah yang benar. Setelah aku menikahimu, aku akan menguasai dinasti Qian ini. Gawat, jika Putri menikahi Nathan, fondasi dinasti Qian pasti akan hancur. Langit ingin dinasti Qian hancur. Siapa yang kuat, dia yang benar. Kalau begitu, aku ingin bertanding. Kalau begitu, aku ingin bertanding. Aku nggak salah dengar. Kamu mau melawanku? Benar sekali. Lucu sekali. Sastrawan yang lemah ini berani melawanku. Stephen, kamu gila. Kamu cuma akan mati konyol. Cepatlah kembali. Kamu istriku. Ada orang mau merebut istriku. Mana mungkin aku diam saja. Kamu cuma sastrawan. Tubuhmu sangat lemah. Pernah belajar kungfu. Bisa pegang senjata. Hah? Aku nggak pernah belajar kungfu. Soal senjata. Cecilia, boleh pinjam tusuk kondemu? Dia cari mati. Tusuk konde? Kamu mau melawanku pakai tusuk konde? Stephen, jangan main-main. Pedang besi nggak melukainya. Tusuk konde, gimana melawannya? Cepat kembali, bosan hidup. Orang barbar cukup pakai tusuk konde. Cecilia, tunggulah di samping. Stephen! Oh, gayanya meyakinkan. Perlukah aku beri kamu 3 kesempatan? 3 kesempatan melawanmu. Cukup 1 jurus. Baik, karena kamu sudah bosan hidup. Aku akan mengabulkannya. Yai! Yai! Pukulan palu ini, dia pasti cacat. Ya! Bangsa utara, lihat baik-baik. Jurus ini disebut pedang dingin. Hai! Stephen pakai ilmu apa? Kenapa aku nggak pernah lihat? Gak disangka Stephen bisa kungfu. Sialan! Tadi aku lengah, gak menghindar. Masa aku kalah sama macan kertas? Baik, kalau begitu, aku akan memberimu 3 peluang. Tadi kita kerjasama, nggak bisa kalahkan Nathan. Stephen malah mau mengalah 3 jurus. Sombong sekali dia. Kurang ajar. Bawakan pedang taring serigala untukku. Gini, pedang yang menewaskan banyak orang. Taring serigala. Katanya, beratnya ratusan kati sangat tajam. Puluhan jenderal dinasti Qian tewas oleh pedang ini. Dia memakai senjata kejam ini untuk melawan Stephen. Lama aku nggak ngebantai jenderal dinasti Qian. Pedangku ini sudah haus darah. Kubilang, 3 kesempatan. Jangan sungkan, kemarilah. Dasar cemen, sudah hampir mati masih sosokan. Biar ku tebas kamu jadi 2.
Ya! Kutahan dengan jurus tenaga langit. Ya! Makin cepat nadimu hancur. Ya! Nyaris. Kenapa menarikku? Kenapa diam saja? Kalau nggak kutarik, kamu terbelah dua, tahu nggak? Kalau aku nggak ditarik, nadinya pasti hancur. Kamu kira kamu ahli kungfu? Dengan seranganmu itu, kebetulan saja palunya patah. Pedangnya nggak main-main. Cepat kembali. Aduh, ilmu kungfu seperti ini, sekali ku tendang, dia nggak akan bisa bangun. Kamu, Ya! Kamu mau apa? Orang macam ini bisa bertahan 3 jurus di hadapanku. Kalau ini tersebar, di mana harga diriku? kamu mau mati. Kenapa menahan pedang itu? Saat kritis, aku yang bisa diandalkan. Si barbar ini hanya fokus pada Stephen. Aku akan menyerang. Kali tebas, habislah. Gak tahu diri, aku kirim kamu ke neraka. Komandan! Hah? Apa? Pedang taring serigala, kamu tahan dengan satu tangan. Ini mustahil. Kalian sedang apa sih? Aku biarkan dia mengeluarkan 3 jurus. Apa yang terjadi? Kok aku nggak lihat apa-apa? Nathan sudah terkapar. Hari ini, aku akan menghabisi kalian. Gak disangka di dinasti Chia ada orang hebat seperti Maaf. Nggak kusangka di bangsa utara ada orang sopan. Ini langka. Aku, istri Nathan. Aku mau minta maaf mewakili suamiku. Suamimu membuat kekacauan di sini. Gimana gantinya? Cara apa saja? Kalau mau, aku akan menemanimu tidur. Ini, Apa kamu serius? tentu saja. Apa maksudmu? Aku nggak butuh ganti rugi. Bawa orang-orangmu pergi dari sini. Kau mengusir kami. Ada ahli di dinasti Qian. Panggil hak terkuat untuk menghadapinya. Kita mundur. Baiklah, aku ampuni kalian kali ini. Ketika pasukanku tiba, kalian gak akan bisa lari. Pergi. Sudah memakai bangsa utara tapi nggak bisa membunuh Stephen. Dia beruntung. Pasukan berkuda bangsa utara tak terkalahkan di dataran tengah. Pasukan dinasti Qian sedang lemah, gak bisa melawan. Kecuali kalau Raja Arman kirim pasukan. Arman? Gampang. Kusuruh dia datang. Beraninya dia menyuruh Raja Arman ke sini. Dia terlihat sopan, tapi nggak tahu malu. Kamu orang biasa. Jangan ikut campur soal perang. Kamu tahu siapa Raja Arman? Tentu saja tahu. Arman, kebetulan di kota Jing. Akan kupanggil ke sini. Dia penguasa wilayah, tentaranya 200.000. Dia berjuang bersama ayahku, pahlawan besar. Bukan hanya aku, bahkan titah raja pun dia nggak peduli. Ayahmu nggak bisa. Aku bisa. Lancar. Aku tahu, kamu membantu dinasti Qian. Terima kasih. Soal ini nggak usah bantu, jangan konyol. Tadi itu cuma kebetulan. Beruntung, menang tipis atas Nathan. Kungfu bangsa utara mengandalkan fisik, terlalu kaku. Orang biasa justru mudah mematahkan jurusnya. Aku rugi karena ilmuku tinggi, makanya kamu dapat peluang. Baiklah, karena katamu aku beruntung. Mari kita bertanding di sini. Beraninya menantangku. Baik, hari ini akan kusadarkan kamu. Kubongkar kedokmu. Sudah cukup.
Musuh di depan mata malah bertikai. Kembali dan obati lukanya. Siap, Putri. Baik. Panggil tabib terbaik, selamatkan Maya. Siap. Bagaimanapun, hari ini kamu mengusir Nathan. Aku selalu tepati janji. Janjiku soal malam pertama akan kutepati. Malam pertama. Ikut aku. Pergilah. Baik. Kita mulai. Kita mulai. Di bak mandi. Ini aku belum pernah. Coba. Hah? Mainnya seperti ini. Tapi aku nggak meremehkan hobimu. Baguslah. Nanti sakit sedikit. Tahan sedikit. Nggak masalah, asal Putri senang. Putri, kamu nggak masuk? Untuk apa? Mandi obat ini khusus untukmu. Ah, mandi obat? Bukan mandi bersama? Mana malam pertamanya? Tadi, kamu menahan serangan Nathan. Pasti ada luka dalam. Perlu mandi obat agar pulih. Kalau enggak, ada efek samping. Aku nggak apa-apa, nggak perlu mandi obat. Langsung malam pertama. Kamu terlihat baik-baik saja, padahal organ dalammu berdarah. Hal ini hanya ahli kungfu yang paham. Kamu nggak paham. Aku nggak apa-apa. Langsung malam pertama. Bukakan untukku. Tenang, aku akan tepati janji. Sekarang, kamu harus pulih. Serangan tadi nggak melukaiku. Aku dewa pedang. Dewa apapun nggak mempan. Apa itu? Berendam saja. Ini ramuan apa? Sastrawan itu lemah. Tubuhmu lemah. Tentu saja, obat menambah tenaga. Tenaga? Aku nggak tahan. Tubuhku penuh energi. Kalau nggak dikeluarkan, aku kehilangan kendali. Separah itu. Buka. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja. Lampiaskannya. Stephen, tenanglah. Aku nggak bilang nggak mau. Tenang. Menuangkan seember obat kuat. Bagaimana aku bisa tenang? Sekarang, hasratku membara. Kebakaran! Pavilion kitab kebakaran! Pavilion kitab. Tuan Putri, dokumennya hangus terbakar. Tempayan minyak tanah. Pavilion kitab memakai lilin. Dilarang membawa lampu minyak. Ada yang membakarnya. Yang menjebak penolongku memusnahkan bukti. Apa aku ketahuan? Dokumen penting dipindah ke kas istana. Yang terbakar dokumen lama. Kas istana? Iya. Kenapa buru-buru? Mereka mau kemana? Mereka mau ke rapat istana. Aku nggak memanggil mereka. Rapat
Hamba setuju. Mohon kanselir memimpin pemerintahan. Hamba setuju. Saat ini dinasti Qian dalam bahaya. Kita butuh pemimpin berpengalaman. Kanselir pilihan tepat. Baiklah, karena ini keinginan semuanya. Kalau begitu, hamba mewakili putri memimpin pemerintahan. Kanselir, apa maksudmu? Cecilia, aku juga nggak mau begini. Tapi kamu masih muda. Bangsa utara menyerang, tapi kamu nggak bisa menanganinya, kan? Aku memimpin pemerintahan demi menjaga dinasti Qian. Kanselir, Demi dinasti Qian, aku memberi upeti pada Persia agar dilindungi. kamu... Persia negara kuat di barat. Dengan perlindungan mereka, kita nggak takut pada bangsa utara. Hamba setuju. Upeti. Berarti dinasti Qian menjadi bawahan. Fondasi kita ribuan tahun. Selama ini, negara lain memberi kita upeti. Kenapa kita memberi upeti pada mereka? Itu memalukan. Gak merasa bersalah pada leluhur. Gak kasihan rakyat. Apa putri punya rencana untuk mengatasi krisis dinasti Qian? Kamu... Siapa bilang putri nggak punya? Kalau begitu katakan, biar semua dengar. Bagaimana putri akan menahan pasukan bangsa utara? Mudah. Kerahkan pasukan Raja Arman. Pasukan bangsa utara nggak perlu ditakuti. Arman menguasai pasukan Lingnan. Sangat angkuh, bahkan hamba pun segan padanya. Kamu hanya seorang menantu. Mana bisa kamu menyuruhnya ke sini? Leluconmu, lucu sekali. Selain menyuruhnya datang, aku bisa menyuruhnya memberi segel pada putri. Saat itu tiba, yang berani memaksa putri menggoncang fondasi negara. Akan dibunuh dia dulu. Baik, kalau besok putri nggak mendapatkan segel, serahkan segel kerajaan. Kalau kamu menipu kaisar, akan dihukum mati. Setuju. Saat segel tiba, serahkan kunci kas istana. Kembalikan pada putri. Tunggulah sehari lagi. Hamba ingin lihat cara apa yang akan dipakai. Nggak usah tunggu besok. Ku buat dia datang. Putri ini, segel kerajaan yang Anda minta. Aku tahu kamu ingin bantu. Jangan pertaruhkan nyawamu untuk melawan kanselir. Aku mengenal Arman. Kami akrab. Komandan, siapkan kereta. Jadikan segel ini jaminan agar Raja Arman membantu. Baik. Kita pergi ke istana. Kita temui saudaraku. Kusuruh dia kemari. Tunggu sebentar. Dia segera sampai. Stephen, jangan bercanda. Kalau aku nggak bertemu Arman, kepalamu akan dipenggal. Kereta barang. Komandan, ayo berangkat. Baik, Putri. Hei, hei! Stephen, lama nggak bertemu. Kenapa baru sampai? Stephen, Arman, jangan gitu. Aku sungkan. Stephen, dulu seluruh keluargaku dikepung bangsa utara. Berkat liontinmu, kamu meminta Walter menghalau pasukan. Kebaikanmu ini nggak akan pernah kulupakan. Nggak bisa, aku harus sujud padamu. Aduh, sebagai saudara, jangan bahas itu. Kamu pilar dinasti Qian, jangan terluka. Setelah lama kita ketemu. Ayo, minum. Minum. Putri nggak bertemu Arman, pasti kembali sendiri. Baiklah, mari kita minum. Ayo minum. Stephen, kenapa mencariku hari ini? Hal sepele. Aku minta segel militermu. Segel militer itu gampang. Kalau mau, ku berikan.
Segelnya nggak aku bawa. Besok, ku suruh orang mengantarnya padamu. Makasih. Aku sudah membantumu. Bisa bantu aku juga? Katakan, putri kesayanganku hanya ingin menikahimu. Bagaimana kalau kamu menikahinya? Aku anggap kamu saudara. Tapi kamu ingin jadi ayahku. Aduh, Stephen, putriku sangat hebat, pintar, berakhlak. Dia juga cantik. Lihat lukisannya dulu. Wajahnya memang cantik. Tentu saja. Kupikir baik-baik. Setelah kalian menikah, kita sesuka hati. Aku memanggilmu kakak, kamu memanggilku ayah. Arman sombong sekali. Putri menunggu semalaman. Dia nggak muncul sedikit pun. Sudah, Pak. Kembali ke istana. Terima kasih. Segera kirim segel militernya. Baik. Jalan. Kalian jangan khawatir. Segel Arman sudah didapat. Takkan kubiarkan bangsa utara datang kemari. Benarkah? Laporan dari perbatasan, bangsa utara sudah masuk. Kok bisa terjadi? Pasukan bangsa utara sudah merebut 3 kota dinasti Qian. Kalau begini, 3 hari lagi kuda mereka sampai di gerbang istana. Dalam sehari, kita kehilangan 3 kota. Pasukan bangsa utara sangat kejam. Mereka menjarah dan membakar semua. Tak bersisa. Kalau mereka sampai gerbang kota, kita harus bagaimana? Tuan Putri, dinasti Qian akan hancur di tanganmu. Kamu harus mementingkan negara, serahkan kekuasaan. Biar hamba memimpin pemerintahan dan atur perlawanan. Hamba setuju. Tuan Putri, mohon turun. Kalau ragu, dinasti Qian akan hancur. Hamba bernegosiasi dengan Persia. Jika Tuan Putri turun tahta, Persia akan mengirim pasukan kemari melawan bangsa utara. Apa? Membiarkan pasukan Persia masuk? Itu kehilangan kedaulatan dan jadi negara jajahan. Tuan Putri, menjadi jajahan lebih baik daripada hancur. Meski Tuan Putri nggak peduli pada pejabat istana, pikirkan rakyat dinasti Qian. Hamba setuju. Dinasti Qian dijajah Persia. Hamba juga setuju. Hamba juga setuju. Aku gak akan setuju. Saat pasukan Arman tiba, bangsa utara bukan tandingan kita. Izinkan hamba bertanya, di mana segel militer Arman? Sedang dikirim. Berarti nggak ada? Hamba mohon, Tuan Putri segera serahkan tahta. Siapa bilang Putri nggak punya segel? Stephen, ini tempat penting. Jangan mengacau. Datang di waktu yang tepat, batas waktu sudah berakhir. Kamu berani menipu kaisar, saatnya kepalamu dipenggal. Kepala siapa yang akan dipenggal? Itu belum pasti. Aku sudah bawa segel militer Arman. Stephen, jangan bercanda. Kalau aku nggak dapat segel, cuma turun tahta. Tapi bercanda begini, nyawa bisa melayang. Pergi. Kenapa harus pergi? Arman memberiku segel militernya. Segel militer, ini asli. Lihat saja. Di sini ada 200.000 surat perintah dari pasukan Arman. Bersumpah setia pada dinasti Qian. Ini tulisan tangan Arman. Dinasti Qian selamat. Ini nggak mungkin. Ada stempelnya. Iya. Kanselir, dasar gila. Putri saja nggak bisa temui Arman. Dia cuma suami putri. Mana mungkin dia dapat surat perintah dari Arman? Ini jelas-jelas dipalsukan. Dan segel militer ini juga palsu. Pengawal, tangkap mereka. Siapa yang berani? Ku panggil Arman ke sini. Segel militer ini asli atau palsu? Jangan bermimpi. Arman orang terhormat,
Mana mungkin suami putri sepertimu bisa dipanggil sesuka hati? Memalsukan segel militer. Seluruh keluargamu dihukum mati. Hari ini, aku mewakili Arman menghukum mati pengkhianat ini. Pangeran Arman tiba! Hormat pada Raja Arman. Raja Arman datang di saat yang tepat. Aku menangkap orang yang memalsukan segel militer. Aku akan menghukum mati dia. Memasukkan segel? Benar, dia adalah suami putri, Stephen. Apa dia? Mohon tenang. Aku akan segera memenggal kepalanya dan segera mengirimnya ke tempat. Raja Arman, maaf, dia ingin melindungi kami. Gak berniat memasukkannya. Mohon pertimbangkan hubunganmu dengan ayah. Ampuni suamiku. Putri, memalsukan segel militer itu hukuman mati sekeluarga. Kenapa kamu melindunginya? Kalau nggak tahu benar salah, bagaimana para pejabat dan rakyat mempercayaimu? Habislah, dia marah. Stephen, lihat di mana kamu mati. Stephen, jangan dengarkan dia. Segel militer yang kuberikan itu asli. Lihatlah. Ini dari emas murni. Sama sekali nggak palsu. Kenapa Raja Arman begitu hormat pada Stephen? Maaf Raja Arman. Segel ini dipalsukan Stephen. Nggak mungkin asli. Dasar bodoh. Lihat kamu. Segel militer ini asli. Aku menyerahkan ini padanya. Mana mungkin palsu. Putri Cecilia, pasukan Raja Arman diserahkan ke tangan. Semudah itu dia serahkan kekuasaan militer. Kanselir, kamu kalah. Serahkan kunci kabinet. Jangan pikir dengan pasukan kamu bisa naik tahta. 2 hari lagi, Ratu Persia datang untuk bertukar ilmu bela diri. Kalau martabat negara jatuh dan kita dipermalukan, pasti mengajak pejabat menurunkan. Dua bangka licik ini berani curang. Hah, Tuan Putri. Salahku. Terlambat menyadari ambisi jahat Kanselir. Sebagian besar pejabat memihaknya. Posisiku sebagai putri gak berkuasa. Cuma pajangi. Kalau ku bantu Putri dalam persoalan Persia, dia bisa merebut kembali kekuasaan dan kabinet. Aku pun bisa temukan bukti. Putri, tenanglah. Ku bantu merebut kekuasaan. Stephen gak sehebat kita. Segel militer diberikan Raja Arman karena iba. Kamu ini jadilah suamiku dengan baik-baik saja. Pasukan Raja Arman sudah menahan bangsa utara. Sementara gak ada masalah. Tapi Persia gak mudah dihadapi. Ratu Persia datang untuk bertukar ilmu kungfu. Padahal dia ingin menguji kekuatan kita. Jika kita kalah, mereka pasti akan cari alasan untuk mencampuri perang dengan bangsa utara. Saat itu, dinasti Qian akan diserang dari dos. Ratu Persia datang menghadap. Amaris mengantar undangan untuk dinasti Qian. Undangan? Rambutnya ternyata keriting. Wanita Persia memiliki pesona unik. Perluasan wilayah dinasti Qian harus dilakukan. Kudengar suami putri punya kemampuan hebat. Bahkan Pangeran Nathan pun kalah di tangan. Berita ini tersebar ke seluruh rombongan utusan. Itulah alasanku kemari untuk memberi undangan pertandingan. Kumohon izinkan suami putri untuk ikut bertanding agar rombongan utusan kami melihat kehebatan suami. Menantang. Tuan Putri, ini permintaan kecil dari Persia. Tolong jangan ditolak. Apa dia menantangku? Pendekar Persia banyak dari wilayah barat. Mereka kejam dan licik, sering memakai cara kotor. Sedikit saja kita lengah, bisa berakibat fatal. Jangan khawatir. Aku bersedia tampil dalam pertandingan. Meskipun aku nggak hebat, tapi aku sudah level 8. Menghadapi Persia bukan masalah. Baguslah, terima kasih atas nama dinasti Qian. Tapi Ratu Persia meminta suamiku bertarung. Sayangnya, dia nggak berbakat. Bagaimana? Hei, aku akan
memberi tenaga dalamku pada Stephen. Nggak bisa begitu. Stephen suamiku. Nggak boleh menguras tenaga dalammu. Nggak usah. Tuan Putri, salah. Stephen bukan cuma suamimu, tapi kakak bagiku. Bahkan calon menantuku. Menantu. Ngomong apa sih? Pasti mabuk. Stephen, jangan panik soal pertarungan. Tunggu sampai aku sadar. Kuberikan tenaga dalamku. Pergi sana, pergi sana. Putri, lihat, tubuhku nggak apa-apa. Janji malam pertama harus kamu tepati. Dasar laki-laki. Pikiranmu itu saja. Sebagai putri yang agung, kamu nggak ingkar janji kan? Kamu... Tunggu aku di ranjang. Aku ganti baju. Hei! Asyiknya malam pertama. Aku sudah nggak sabar. Malam pertama. Sini. Gayamu berubah, istriku. Ternyata nakal juga ya. Tapi aku suka. Sini, cium aku dulu. Aku akan membalas ciumanmu. Sial. Ratu Bangsa Utara. Kevin, apa yang kamu lakukan? Apa pengawal istana nggak berguna? Kok bisa masuk? Tuan, jangan panik. Aku nggak ingin membunuh. Melainkan menebus kesalahanku. Jangan mendekat. Kamu punya suami. Aku punya istri. Kamu punya istri, aku punya suami. Ini lebih seru kan? Sungguh nggak tahu malu. Kalian bangsa utara. Apa nggak punya rasa malu? Tuan Stephen, aku mencari tahu. Statusmu itu cuma formalitas. Begitu juga dengan statusku. Kita menikah tanpa cinta. Kalau kita tidur bersama, bukan berarti nggak bermoral. Aku mencintai istriku. Aku nggak akan berkhianat. Jangan pura-pura, Stephen. Mana ada pria nggak selingkuh. Lagi pula, di dinasti Qian, wajar jika pria punya banyak istri, kan? Dia jadi istri pertama, aku yang kedua. Stephen, sedang apa? Ganggu, hampir saja. Tuan Stephen, aku nggak bisa menemani. Kita bertemu lain kali. Kenapa ada wanita lain? Dia pembunuh dari bangsa utara. Kalian ciuman. Membunuh apa? Kamu pikir aku bodoh? Itu adalah taktiknya. Mau kemana? Kita mau malam pertama. Malam pertama. Cari wanita lain. Orang bangsa utara merusak malam pertamaku. Nggak akan kulepaskan. Nggak usah. Kak, jangan sungkan padaku. Sungguh sia-sia. Tenaga dalam Raja Arman berharga. Malah diberikan pada orang lemah ini. Sungguh sia-sia. Kalau saat pertandingan terjadi kesalahan, maka dialah yang bersalah. Hehehe. Kak Stephen, tubuhmu sangat lemah. Aku cuma berani memberimu tenaga 20%. Meski nggak menaklukkan musuh. Tapi cukup untuk melindungi diri. Arman, aku akan selalu ingat kebaikanmu ini. Oh ya, satu lagi. Ini pertama kalinya kamu bertanding. Hati-hati, kalau nggak menang, segera menyerah. Aku akan segera tampil. Tenang. Putusan Persia telah tiba.
Akhirnya datang. Kudengar semua berlatih kungfu. Ini negeri pendekar. Bahkan dewa pedang dari dinasti Qian. Hari ini, kanselir menjembatani pertukaran bela diri. Sungguh kehormatan bagi kami. Bertarung demi persahabatan, baik untuk mempererat hubungan kedua negara. Utusan Persia datang dari jauh. Biarkan para pejabat dinasti Qian melihat kehebatan bela diri kalian. Jadi, berikan yang terbaik saat bertanding nanti. Ya? Katakanlah, kalian mau bertanding bagaimana? Sederhana, tanding 3 ronde. Tenaga dalam, senjata, jurus. Sesuai aturan dinasti Qian, menang 2 ronde. Yang menang 2 ronde, dialah pemenangnya. Kamu datang karena mengagumi nama suami putri. Stephen, cepatlah maju dan terima tantangannya. Silahkan. Kemampuannya luar biasa. Jika dia maju di ronde pertama dan itu tersebar, orang kira dinasti Qian menindas yang lemah dan merundung tamu dari jauh. Biar aku dulu. Kalau Arman menang 2 ronde, Stephen gak perlu bertahan. Mau tanding apa? Ronde pertama tenaga dalam. Kedua pihak beradu tenaga dalam. Siapa yang bertahan sampai akhir dialah pemenangnya. Biar aku saja. Silakan. Cepat selesaikan. Biar aku melawanmu. Hup, hup, ya, ya. Pendekar Persia ini tingkat bela dirinya nggak tinggi. Rata-rata level 5. Raja Arman sudah level 8. Meski memberi 20% tenaga pada Stephen, harusnya menghadapi mereka bukan masalah. Silakan. Maaf, kami menang. Dasar tenaga dalam dinasti Qian sudah ratusan tahun. Aku nggak bisa menjaga harga diri kalian di babak ini. Racun. Kamu nggak apa-apa? Ada aura aneh bergejolak di dalam tubuh. Tenaga dalamku jadi tidak stabil. Pendekar Persia licik sekali. Kenapa kalian pakai racun? Tuan Putri, aturannya nggak melarang memakai racun saat adu tenaga. Biar ku hadap. Majulah. Hai! Ya, ya. 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 Arman! Pertarungan ini tetap dilanjutkan. Tunggu dulu. Kalau lawan pakai ilmu racun, babak ini kita kalah. Mending ngalah pas adu senjata. Biar aku maju. Dugaanku benar. Kalau bukan karena tenaganya, nggak mungkin kalah. Suami putri yang lemah cuma jadi beban, bikin malu dinasti Qian. Nggak ada lagi. Babak ini Persia menang. Wah, iya, iya. Hebat, hebat. Bagus, Bagus, bagus. bagus. Bagus sekali. Bagus sekali. Kalian pejabat Qian. Dukung negara lain. Tuan Putri, pahlawan dinilai dari ilmu bela dirinya. Kita dukung pihak yang hebat. Apa ada yang salah? Apa harus bohongin nurani dan asal memihak? Semua diam. Babak kedua. Ronde kedua, tanding senjata.
kipas. Petarung Persia tak ada senjata beneran. Kalau terkalah, jangan salahkan aku ya. Maju saja. Petarung dinasti Qian cuma segini. Cuma tingkat kelima. Berani sombong. Aku, komandan pengawal kerajaan tingkat 7. Akan kutunjukkan padamu ilmu bela diri sejati kami. Hah? Ya, kenapa? Aku nggak bisa bangun. Senjata ini bentuknya unik. Jurusnya aneh. Karena nggak tahu, nggak bisa lawan. Jika kali ini kalian kalah lagi, Persia akan menang. Kenapa? Kamu nggak mau maju bertanding? Aku juga mau coba senjata Persia ini. Hah, Putri. Bertanding sama Putri dinasti Qian. Kehormatan bagi. Menjijikan. Kelihatannya sopan, tapi caranya sesat. Sudah, ayo serang. Aku nyerah. Kamu. Pakai senjata rahasia. Ini babak adu senjata. Senjata rahasia juga senjata. Bukan hanya melatih ilmu hitam, tapi juga licik. Pemenang jadi raja, kalah pecundang. Di dunia ini, cuma pemenang yang boleh bicara. Dia sudah kalah, masih nyerang. Stephen, Aku yang beresin. Stephen, kenapa maju? Kamu kasih tenaga dalam. Sayang kalau nggak maju. Aduh, Stephen. Tenaga dalam dariku cuma cukup lindungi diri. Bukan buat tanding. Pendekar Persia itu licik banget. Ayo balik, ayo balik. Stephen, belajar jangan ikut campur. Apa pikirmu? Bisa beruntung kayak lawan Nathan itu. Aku bukan ahli pedang. Mohon, Tuan berbelas kasih ketika tanding. Mana bisa? Suami Putri bisa menang lawan pangeran bangsa utara. Kalau main-main, nanti aku mati di tanganmu. Sia. Mereka tahu Stephen. Gak bisa bela diri. Pastikan selir itu. Bocorin rahasia Stephen ke mereka. Ini jebakan buat bunuh Stephen. Stephen, hati-hati. Ilmu pedangnya hebat banget. Stephen bisa bela diri. Kok tenaga dalammu jadi hebat? Aku nyerah. Jangan bunuh ya. Hah? Ini adu senjata. Kenapa tenaga dalam? Suruh dia berhenti. Stephen kena ilmu racun wilayah barat. Kali ini pasti kalah. Aduh, gawat. Cepat berhenti. Itu ilmu racun. Kalau kena banyak, gak cuma cedera, tapi langsung mati. Lepasin dia. Bukannya nggak mau, tanganku tersedot olehnya. Aku nggak bisa lepasin. Apa? Dia ubah ilmu racun jadi kekuatannya sendiri. Ai! Makasih sudah nolong. Kalau enggak, tenaga dalamku bisa habis terhisap. Terisap. Makasih sudah mengalah. Jadi aku menang. Utusan Persia. Apa ada lagi yang maju?
Kalau nggak ada, babak ini dinasti Qian menang. Kanselir, tepuk tangan. Tadi kamu bilang pemenangnya diberi tepuk tangan. Ini dinasti Qian menang. Kenapa diam saja? Lucuan ini harus berakhir. Jurus katak. Dia, pendekar Omar. Sekarang tanding jurus. Dia pendekar terbaik di wilayah barat. Racun barat Omar. Apa? Salah satu dari 4 master, Omar. Jurus andalannya jurus katak, terbaik di barat. Persia melawan dinasti Qian, malah dibantu orang luar. Dasar memalukan. Bukankah ada dewa pedang? Panggil dia ke sini. Utusan kami nggak keberatan. Kalau begitu, biar aku yang maju. Orang biasa melihatmu pasti langsung menyerah atau lari ketakutan. Sarjana lemah kayak gini berani menantang, bosan hidup. Aku takut mati, tapi ini bukan perang. Kusarankan, sudahi saja demi kebaikan semua. Ronde ketiga, kami lewat. Kenapa? Nanti kita kalah. Mending daripada mati konyol. Dia racun barat, bukan lawan kita. Bisa mati sia-sia. Kalian harus bertarung. Utusan Persia dengan tulus datang dari jauh. Tuan Putri, jangan bikin mereka kecewa. Begitu maju, kalian hanya akan kalah. Aku saja. Aku. Aku juga. Apa? Kalian mau 4 lawan 1? Tahu aturan dunia persilatan? Buat orang licik kayak kalian, siapa yang peduli? Ya. Kena jantung. Ilmunya hebat, padahal cuma disentuh. Karena sudah maju, matilah kalian semua. Ya. Itu jurus kata. Kalian kembali. Aku maju. Jangan maju. Aku yang maju. Hah? Duduk sana. Aku bisa bela diri. Masih bisa lawan. Kalau kamu enggak, tuanku, kamu maju saja. Kalau kamu enggak maju, mereka akan mati semua. Cukup. Dia bukan pendekar. Jangan paksa. Pendekar atau bukan, semua yang di sini harus mati. Kalian bosan hidup. Ku habisi saja. Apa ini? Biar orang Persia lihat ilmu hebat dinasti Qian. Kok orang nomor 1 wilayah barat bisa kalah? Apa aku salah lihat? Kayak ada bayangan besar. Kamu, jurus apa ini? Mau belajar? Aku ajari. Aku orang nomor 1 wilayah barat. Kamu sarjana, berani ajari? Ya! Ya! Belajar jurusku, jangan pakai ilmu sesatmu lagi. Nggak baik buat tubuh. Akan kuhancurin. Stephen, berani banget. Hancurin tulang dan otot racun barat. Dia nolak. Ya sudah. 2 kali menang. Pertandingan ini, kami menang. Kalau nggak ada lagi, pulang saja ke Persia. Aku nggak akan lupa hari ini. Stephen, kalau umurku panjang, kita ketemu lagi. Kalau kalian nggak terima, maju lawan aku. Terima. Baguslah, kalian dampingi putri dengan baik. Tulus mengabdi. Jika berkhianat, kalian
juga bernasib sama kayak dia. Kami pasti akan setia pada dinasti Qian, pada putri Cecilia. Kalian? Kanselir, kamu sudah jatuh. Kasih kunci kabinet. Cecilia, kamu menguasai kabinet lagi. Terus kenapa? Dinasti Qian sudah jadi berantakan. Kas negara sudah kosong. Juga rugi 30 juta perak. Aku ingin lihat kapan dinasti Qian akan hancur di tanganmu. Kas negara rugi 30 juta. Kita nggak bisa bayar gaji tentara melawan bangsa utara. Kalau 30 juta, aku punya. Kamu, Stephen, kamu berhentilah membual. Aku nggak percaya itu. Lebih percaya kamu dewa pedang. Kamu sarjana. Tahu sebesar apa itu? Pemasukan kas negara setahun 10 juta. Masa kamu punya segitu? Stephen, Pangeran Arman bukan pejabat tanpa uang tambahan. Kali ini nggak bisa bantu. Kalian nggak percaya? Oke. Kukira kamu kasih cek bernilai besar. Ternyata kertas kosong. Putri, bawa suratnya. Antar ke Shen. Minta tukar 30 juta tel perak. Ke Shen? Maksudmu orang terkaya, bos bisnis garam dan besi Shen? Ya, Satu surat jadi 30 juta. Emang tulisanmu semahal itu? untung diingatkan. Pasukan bangsa utara kuat. Gaji tentara harus ditambah. 4 kata, 40 juta tel. Cecilia, cepatlah pergi. Nggak bohong. Stephen, bukannya nggak percaya, tapi ini ngawur. Tuan Putri, pergi tukar uangnya. Kemampuan Stephen di luar bayangan kita. Baik. Makasih buat bantuannya. Istirahat saja. Akhirnya bisa selidiki. Mata-mata pengkhianat itu akan segera terungkap. Nona, kamu nggak percaya Tuan Fuma kan? Benar suratnya bisa ditukar 30 juta tael. Kita butuh dana. Harus coba semua cara. Kita menyamar biar rakyat nggak tahu. Tuan Putri minta uang ke pedagang. Jaga bicaramu di depan Tuan Shen. Baik, Nona. Hei, berhenti. Siapa kalian? Ngapain kesini? Kami ingin bertemu tuanmu. Antar kami. Dasar lancang. Tuan Shane, orang terkaya di sini. Hartanya berlimpah. Mana mungkin kamu bisa ketemu? Kamu tahu siapa nonaku ini? Nonaku ini orang kerajaan. Beraninya lancang. Aku bahkan gak peduli kau dia kaisar. Sana pergi. Sana. Cuma pelayan. Berani remehin kaisar. Cepat lepasin. Tuan kami pasti hajar kalian. Siapa berani buat onar? Kami mau bertemu sama Tuan Shen. Tuanku sibuk banget. Nggak mau waktu. Silakan pergi. Aku punya sepucuk surat. Berikan pada Tuan Shen. Pasti mau ketemu. Pengirimnya adalah Stephen. Ternyata dia benar. Stephen bisa berguna juga. Benar. Surat ini dari Stephen. Dia bilang, Tuan Shen lihat ini, akan kasih uang. Apa? Mau tukar uang dengan tulisan jelek ini? Kalian pasti penipu. Kenapa dirobek? Tuanku, orang terkaya. Masa utang sama orang? Pikirmu aku bodoh? Pengawal. Beraninya kalian menipu di kediaman Shane. Dan juga melukai pelayan kami. Kalau kalian gak dikasih pelajaran, harga diri kediaman Shane hancur. Serang. Buat mereka berlutut. Sudah kubilang, tulisan ngasal suami Putri pasti gagal. Lebih baik Putri tunjukin lencana. Lihat ini. Rencana kaisar. Apa Anda Tuan Putri? Benar,
Di depan putri, kenapa nggak berlutut? Shen memberi hormat. Maaf hamba nggak menyambut kedatangan putri. Mohon ampuni hamba. Bangun. Tuan Shen, aku menyamar. Ingin meminjam 30 juta tael untuk biaya melawan bangsa utara. Tuan Putri, bukannya nggak mau berbakti. Tapi kami sekarang nggak punya uang. Benar. Sekarang bisnis kami sedang lesu. Tadi kamu bilang tuanmu sibuk bisnis. Kalau nggak ada, pinjam seadanya dulu. Kami juga nggak ada. Situasi ekonomi sulit. Hamba nggak punya uang. Hanya bisa memberikan barang berharga ini sebagai bantuan kecil. Semoga nggak keberatan. Sudah. Walau Tuan Shen utang sama Stephen, nggak bisa bayar. Cari cara lain. Stephen? Putri, tunggu. Kami punya cukup uang. Tuan Shen, jangan paksain diri. Aku nggak maksa. Kami ada uang, Tuan Putri. Beneran ada. Cepat, keluarin uangnya. Cepat. Baik. Cepat. Pas tadi aku tanya, katamu nggak ada. Kenapa? Ternyata omongan Tuan Stephen lebih ampuh dari Putri. Kak Stephen minta uang. Mana berani ku tolak. Ini 50 juta. Cukup? Kalau kurang, aku pinjamkan di bank. Putri, apa latar belakang suamimu? Pangeran Arman akrab sekali sama dia. Tuan Shen juga kayak mau memberinya uang. Stephen cuma pintar ngomong. Dia payah banget. Stephen, sebanyak apa rahasiamu? Kubongkar semua nanti. Surat inilah yang bocorin info militer penolongku sampai tewas. Kalau ini dibandingkan dengan stempel para pejabat satu persatu, mata-mata pengkhianat itu bisa ketemu. Kamu, permaisuri, Kamu susah payah masuk ke kabinet demi mencuri sebuah stempel tanda tangan. cepat balikin itu. Aku sedang serius. Kalau mau, ambil saja sendiri. Cepat berikan stempelnya. Kalau enggak, ku habisi kamu. Kalau aku dihabisi, kamu gak akan pernah tahu mata-mata di dinasti Qian. Dari mana kamu tahu? Siapa mata-matanya? Aku bisa saja memberitahumu. Asal mau patuh sama bangsa utara bersamaku. Setelah itu, aku kasih tahu identitas mata-matanya. Kamu di sini? Pokoknya aku harus tahu rahasia Stephen. Waktunya beresin masalah ini. Putri Cecilia, kabulkan permintaanku. Izinkan aku berhenti jadi suamimu. Buat bertapa. Apa? Kamu sudah gila? Mau berhenti? Aku awalnya tameng pernikahanmu. Sekarang semua selesai. Aku harus kembalikan jabatan ini demi hal yang lebih penting. Kamu gak puas sama imbalannya? Aku kasih emas permata, biar kamu hidup enak. Ini bukan soal uang. Aku sarjana. Aku gak mau uang. Kalau gitu jabatan, kamu tetap di sini. Ini bukan soal kekuasaan. Aku belajar kebenaran. Bukan demi jabatan. Janji malam pertama juga dilanggar. Aku selalu nepatin janji. Semua janjiku pasti ku tepati. Terserah kamu. Karena kamu janji, aku nggak akan menolaknya. Sekarang di kabinet. Apa nggak bisa dilakukan di sini? Tadi kamu bilang ada urusan yang sangat penting. Kerjakan dulu, aku tunggu.
Enggak. Urusan itu bisa menunggu sebentar. 15 menit? Enggak. Setengah jam. Bisa? Aku... Baiklah. Putri, kamu lagi apa? Kata pelayan istana, sebelum bermesraan, sedikit godaan bisa mempercepat suasana. Enggak. Aku sudah siap. Gimana kalau minum dulu? Arak obat. Detak jantung Tuan Putri begitu cepat. Mungkinkah Putri masih perawan? Enak aja. Pria simpananku ada banyak. Masa perawan? Biar aku yang buka. Kita pindah ke kamarku saja. Stephen, masa bermesraan di atas meja? Masa mau di atas meja? Ada pembunuh. Banyak pemanah, jangan keluar. Tapi nanti mati terbakar. Kamu tahan pukulanku. Ilmumu tinggi. Mundur. Tangkap semua. Cepat kepung istana Jan. Baik. Gimana? Sudah tertangkap? Komandan kejar. Nggak ada petunjuk. Tapi ilmunya tinggi banget. Siapa yang begitu berani menyusup ke istana? Tujuan mereka mungkin bukan membunuh, tapi hancurin bukti. Hancurin bukti? Maksudnya? Minyak tanah di sini persis dengan yang di pavilion kitab kerajaan. Aku yakin pelakunya orang yang sama. Tapi kenapa dibakar? Bahkan 2 kali. Mungkin mau hancurin suatu bukti. Kalau tahu bukti apa, bisa buktiin dialah mata-mata yang bunuh Jenderal Julia. Ibunda? Kamu ini siapa? Kok tahu ibuku dibunuh mata-mata? Aku tutupi identitasku, biar musuh gak waspada. Kalau mata-mata itu tahu, aku nyari dokumen lama itu, dia pasti melarikan diri. Aku jadi sarjana utama untuk menyusup dan menangkapnya, demi membalas dendam Jenderal Julia. Sepertinya, sekarang dia sudah sadar. Balas dendam ibu? Siapa kamu? Dulu ibumu nolong Dewa Pedang, dan akulah orang itu. Gawat Tuan Putri, mata-mata lapor, Kanselir. Tenang dulu. Kanselir mencuri pedang pusaka dinasti Qian dan kabur semalam. Apa? Keparat itu. Harusnya aku habisi dia saat pertandingan kemarin. Kabur di saat genting. Apa dia merasa bersalah? Maksudmu, pelakunya adalah Kanselir tua itu? Dia memang aneh. Tapi kenapa bangsa utara bisa bekerja sama dengan kanselir dinasti Qian kita? Karena Kanselir selalu memihak pada perdamaian. Maya, badanmu belum pulih. Istirahat dulu. Selama belasan tahun, di istana, Kanselir dan Jenderal Julia berselisih terang-terangan. Kanselir ingin berdamai dengan bangsa utara. Dan gak peduli upeti atau penjajahannya. Tapi Jenderal Julia tegas banget. Dia gak mau tunduk. Mimpin pasukan jaga wilayah. Dendam mereka sudah terlalu dalam. Kalau begitu, motif kanselir membakar tempat itu masuk akal. Karena dia tahu jika dokumen pengkhianatannya ditemukan, status rahasianya terbongkar. Pembakaran terbongkar. Makanya kabur semalam. Tua bangka yang licik. Ibuku berperang.
Kanselir malah berkhianat. Helena, tahu dia kemana? Maaf Putri, kami belum tahu. Jangan sampai lolos. Kalau enggak, pasti sulit nangkap dia. Tenang. Komandan Kevin kirim orang. Setelah diinterogasi, kita tahu lokasinya. Komandan, gimana hasilnya? Pembunuhnya menghilang. Apa? Kami nutup semua jalan, kecuali kamar tidur Baginda. Semua sudah digeledah, tapi gak ada jejaknya. Pembunuh itu lenyap ditelan bumi. Ditelan bumi? Mana mungkin? Kayaknya aku tahu kemana orang itu. Tadi selir bangsa utara ingin kasih tahu identitas mata-mata. Kami sepakat ketemu. Tunggu apa? Ayo ke sana. Jangan. Ini sarang bangsa utara di kota Jing. Nggak tahu jumlahnya. Bahaya. Makanya aku ikut. Siapa yang melindungimu? Karena sudah kadung begini, aku akan jujur. Aku bukan sarjana utama, tapi Dewa Pedang, nomor 1 di dunia. Dewa Pedang? Kamu? Dewa Pedang? Tuan Putri, kekuatan Stephen tinggi. Jauh di atasku. Mungkin dia benar. Tubuhmu krempeng gini. Masa ngaku Dewa Pedang? Memangnya aku bodoh? Cecilia, Stephen, aku tahu Pangeran Arman bagi ilmunya buat pamer jurus di depan utusan Persia. Tapi ilmu itu bukan milikmu. Belum tentu bisa dipakai. Tuan Putri, mohon izin ikut menangkap dia. Maya, aku tahu kamu mau balas dendam. Tapi yang penting kesehatanmu pulih. Tuan Putri, ini perintah. Maya, kamu lagi... Di saat kritis ini, hamba gak ada di sini. Hamba kasih Putri kekuatan, biar bisa ke tingkat ke-9. Maya. Kevin, jaga ketat istana Jian, terutama ayahanda. Ayahanda lumpuh, harus waspada. Cegah pembunuh kembali. Baik. Helena, atur pengawal buat bantu diam-diam. Baik, Putri. Stephen, aku ikut. Nangkap pengkhianat. Jadi Tuan Stephen putusin nyerah ke bangsa utara. tenang. Aku nggak mau membunuh. Syaratnya, serahin orang yang hianati Jenderal Julia. Aku nggak akan ngelawan. Pengkhianat Jenderal Julia? Tuan Stephen, aku nggak ngerti maksudmu. Jangan bohong. Pengkhianat itu membelot dan mencuri pedang dewa kuno. Barang kalian hilang, tapi salahin bangsa utara. Ini benar-benar bikin aku bingung. Siapa pihak yang gak masuk akal? Stephen, 10.000 pasukan kami ada di luar gerbang kota. Tengah malam nanti istana dinasti Qian akan hancur. Daripada jadi suami putri, lebih baik tunduk sama kami dan jadi pejabat berjasa. Pengkhianat ini kejam juga. Dengan bantuan kalian, hancurin dinasti Qian. Kami nggak akan hancur segampang itu. Suruh sarjana itu diam. Kalau nggak mau menyerah, bunuh saja. Kau pendekar bangsa utara. Takut kan? Hawk ini mampu bertahan 3 jurus di depan Dewa Pedang. Ilmu bela dirinya di puncak tingkat ke-9. Masa begitu saja bisa membuat kami takut? Kamu tahu apa? Ilmu Dewa Pedang melampaui tingkat ke-9 puncak tertinggi Dewa Bumi. Kekuatannya nggak tertandingi. Hah? Di dunia persilatan, aku sehebat itu. Walau seni bela diri Stephen biasa saja, tapi jangan remehin dia. Jika nyerang duluan, peluang menang tinggal separuh. Separuh? Salah besar. Aku maju duluan. 10.000 pasukanmu. Bahkan tidak akan cukup. Untung aku siap. Sudah kuduga, bangsa utara jahat. Cendikiawan ini licik banget. Aku memintamu untuk menyerah.
malah membawa pasukan. Bukan aku yang Pengawal, bawa dia pergi. Kamu yakin ilmu bela dirimu yang terbaik? Cepat pergi. Ada hak di sini. Dengan ilmuku, bisa mengulur waktu. Aduh, dia tahu apa? Lepasin aku. Makin tinggi ilmunya, makin jauh selisih kekuatannya. Jangan pedulikan putri itu. Kejar sarjana itu. Akan kucincang dia buat lampiaskan dendamku. Kalian ini ngapain sih? Putri akan dalam bahaya. Sarjana sialan. Kamu gak akan bisa lari. Ada Hawk yang terkuat di bangsa utara. Ada 10.000 pasukan kami. Nasibmu hari ini hanya satu. Yaitu mati. Karena kamu pingin banget mati. Ku kabulkan keinginan. Stefan, kakiku. Satu jurus membunuh dua. Apa Stephen sudah selangkah menuju dewa? Stefan, ternyata kamu pura-pura jadi lemah. Padahal ilmumu selangkah menuju dewa. Licik dan gak tahu malu. Selangkah menuju dewa. Sepertinya aku masih terlalu lembut. Kalau gitu, ku pakai seluruh tenaga. Jangan mendekat. Baginda, kita kabur saja. Pegangan aku. 2 orang akan lebih lambat. Lebih lambat. Tahan mereka dulu. Aku balik ke camp. Baginda! Jangan harap bisa lari. Cepat serang kota sekarang. Ratakan istana dinasti Jian. Apa? Beres. Apa yang terjadi? Kenapa trompetnya berhenti? Aku nanya lagi. Di mana kanselir? Aku tahu dia mata-mata, tapi dia hilang. Hari ini bangsa utara kalah. Bunuh saja aku, terserah kamu. Kayaknya kamu nggak tahu. Si tua bangka kanselir itu bukan antek bangsa utara. Kamu nggak bunuh aku. Aku bukan iblis yang haus darah. Nggak bunuh orang. Makasih atas ampunanmu. Aku bersedia setia pada Tuan Stephen selamanya. Siap melayani. Aku nggak perlu pelayan. Pergi. Ampunanmu harus aku balas. Kamu berlebihan. Aku mengampunimu. Bukanlah budi. Mungkinkah Tuan Stephen keberatan dengan latar belakangku? Apa aku sedangkal itu? Aku sudah dicampakkan Nathan. Di bangsa utara, aku gak punya tempat. Kalau kamu membuangku, aku pasti sendirian di dinasti Qian. Jalanku cuma mati. Asal Tuan mau menampungku, aku mau lakukan apa saja untukmu. Benarkah? Apapun bisa? Di tubuhmu memang ada satu hal yang sudah lama kuinginkan. Tuan Stephen menginginkan itu. Walau aku lama jadi permaisuri bangsa utara, kesucianku tetap terjaga. Belum ada yang sentuh. Yang benar. Berikan padaku. Sekarang? Benar. Tapi putri masih di dalam. Bertiga saja. Entah gimana jadinya kalau bertiga. Bertiga sekaligus? Aku bahkan belum pernah berdua. Bertiga, aku takut. Kenapa? Gak mau? Kalau Tuan mau, aku gak berani nolak. Ayo mulai. Baik, Tuan. Tuan, silakan. Tuan, silakan. Bukan. Bola asap milikmu itu. Taruh mana? Oh, maksud Tuan Stephen, bola asap itu. Benar. Dulu kamu pakai benda itu di depanku dan kabur dengan mudah. Benda itu sangat praktis.
Aku mau minta satu untuk jaga diri. Lalu kenapa Tuan bilang bertiga bersama? Aku penasaran, apa 3 orang bisa kabur bersama? Kamu bilang berdua bisa kabur. Aku ingin coba apa bertiga juga bisa. Tuan benar-benar gak peka. Kalau gitu, jangan nolak. Jangan lukai dia! Cecilia, tahan pedangmu. Yohana sekarang pelayanku. Kelak, bisa melayani dinasti Qian. Kelak. Kamu nerima dia? Iya, aku nggak boleh punya pelayan. Dia itu perempuan. Cecilia, apa kamu cemburu? Mana ada? Lapor! Tuan Putri, Kanselir tua sudah ketemu. Di mana? Dia membawa pedang pusaka. Temui Ratu Persia. Besok di Istana Persia digelar rapat pendekar. Ratu Amaris, ini pusaka kuno dinasti Qian, pedang kaisar. Pedang luar biasa. Terima kasih Ratu. Dengan pedang ini, pimpinlah dunia persilatan, termasuk semua perguruan, pasti tunduk pada perintah. Gak bisa dicabut. Pedang ini sangat kuat, bahkan tanpa ilmu. Bisa membelah gunung dengan pedang ini. Karena itu, leluhur menyegel rapat pedang ini. Hanya yang setingkat dewa bumi yang bisa membuka segelnya. Dewa bumi? Dewa pedang yang mampu melakukannya. Ku dengar dewa pedang berkelana di dunia. Jadi gak ada yang bisa. Belum tentu. Pemimpin aliansi selangkah menuju dewa. Kelak, dia mungkin bisa mencabutnya. Pemimpin aliansi membawa 3 ketua sekte untuk melapor. Istana Qian ini sudah berada dalam genggaman ratu. Bagus. Setelah Persia menguasai Qian, kamu tetap kanselir. Hamba berterima kasih atas anugerah Ratu Amaris. Pencuri tua masih mau jadi kanselir. Dasar pengkhianat. Kamu bersekongkol membunuh ibuku. Aku harus menghukummu. Kalian ini bicara apa sebenarnya? Orang dinasti Qian makin lancang. Berani menerobos kemari. Gak patuhi hukum. Ini urusan kami. Persia jangan ikutan. Serahin dia. Lalu kami pergi. Aku bukan lagi warga dinasti Qian, tapi sudah menjadi warga Persia. Nggak terikat hukum dinasti Qian. Pengkhianat. Sekarang kamu mengingkari leluhurmu. Kalau gitu, jangan salahin kami. Aku punya pusakamu. 3 sekte besar akan berkumpul. Mau menyerang dan dimusuhi dunia persilatan. Oh, 3 sekte besar memang lumayan. Biasa. Siapa yang sombong? Berani remehin 3 sekte besar. Siapa tadi yang bilang kemampuan 3 sekte besar biasa saja? 3 sekte besar ada di sini. Ini gawat. Aku yang bilang. Kamu cuma sarjana lemah. Berani banget sombong. Jangan-jangan mau merasakan ilmu bela diri sekte kami. Stephen, semuanya tingkat ke-9. Jika bertarung, aku nggak sanggup. Tuan Stephen, teknik pelarianku cuma cukup 2 orang. Sebaiknya jaga ucapanmu. Aku nggak mau bertarung. Hanya saja, sekte yang cuma menang nama nggak pantas melawanku. Kenapa menyindir? Apa menurutmu, sekte kami cuma menang nama? Hei, ketua sekte, jangan salah paham. Maksudku bukan kamu, tapi semua yang ada di sini nggak layak lawan aku. Sarjana ini sombong. Jangan berdebat, ayo tunjukin kehebatan 3 sekte besar. Kamu nyusahin aku. 3 ketua sekte di puncak tingkat ke-9. Stephen hari ini tidak cukup beruntung menghadapi mereka. Gawat, gak tahan lagi.
Aku ternyata bisa melawan 3 ketua sekte. Kayaknya aku di tingkat 9. 3 ketua sekte cuma segini. Kayaknya sekte besar cuma membuang. Gimana bisa gini? 3 ketua sekte bisa kalah? Kami tadi remehin kalian, jadi menahan diri. Makanya kalian menang tipis. Kalau gitu, ayo tanding lagi. Kali ini jangan menahan diri. Para ketua sekte, jangan sungkan. Mereka antek-antek istana. Bunuh saja demi kedamaian dunia. Mana bisa? Kalaupun menang, orang-orang akan bilang 3 ketua sekte menindas seorang junior. Benar, tunggu pemimpin datang. Dengan token pahlawannya, semua pendekar akan berkumpul, ratakan kota Jing dengan tanah. Pemimpin yang bawa token pahlawan itu segan sama aku. Apa katamu? Dia selangkah menuju dewa. Mana mungkin segan? Saat ini, orang yang bisa membuatnya segan hanyalah Dewa Pedang seorang. Benar, akulah dewa pedang itu. Jika pemimpin kalian lihat Liontin Gyokko, pasti berlutut. Stephen, buat apa ngomong gitu? Mereka pendekar, tingkat ke-9. Benar, Tuan. Kita kalah jumlah. Mending kita pergi dan susun rencana. Pikirmu ini tempat apa? Datang dan pergi sesukanya. Oke, aku tunggu dia datang. Stephen, Duduk. Pemimpin datang! Salam pemimpin aliansi. inikah selangkah menuju dewa? Dari jauh pun terasa aura yang begitu mengerikan. Pemimpin mau aliansi turun gunung. Rakyat dinasti Qian beruntung. Sekarang istana sangat korup, haus kekuasaan, nggak peduli nasib rakyat. Tolong pemimpin aliansi keluarin token pahlawan. Kumpulin para pendekar dunia buat menggulingkan istana. Mohon pemimpin aliansi, keluarkan token pahlawan, pulihkan istana. Pengkhianat, jangan sembarangan. Selama ini, kamulah yang merusak istana. Korupsi awalnya dari kamu. Kalau mau menyerang, kamu yang harus disingkirkan. Ketua aliansi, aku nggak tahan melihat perbuatan keji istana. Menanggung beban berat, membawa pedang pusaka istana. Semua yang kulakukan demi rakyat di seluruh dunia. Jangan fitnah sembarangan. Mohon, tegakkan keadilan. Eksekusi para pengkhianat ini, terutama sarjana itu. Yang jagung ngomong, bikin dunia kacau. Kalian tenang saja. Akan kujelaskan dulu pada kalian. Caraku bertindak selalu mengutamakan keadilan. Kalian bertiga boleh menyerang lebih dulu. Lalu aku akan membalas kalian. Jika kalian masih hidup, aku ampuni nyawa kalian. Satu serangan dari ketua. Mana mungkin sanggup? Kayaknya ketua nggak mau kasih kesempatan. Kamu yakin? Mau aku nyerang lebih dulu? Hah? Liontin Gyokko, adik Walter, hormat kepada Dewa Pedang. Salam Dewa Pedang. Hah? Salam Dewa Pedang. Gak salah lihat. Ketua aliansi malah berlutut pada Stephen. Ketua, kenapa berlutut? Dia hanya sarjana pecundang. Mana mungkin Dewa Pedang? Cepatlah berdiri. Saat Dewa Pedang minta aku pimpin dunia persilatan, dia membawa Liontin Gyokko itu. Aku tidak mungkin salah. Sarjana lemah ini ternyata Dewa Pedang. Gampang nilai orang. Pikirkan lagi, Liontin Gyokko ini pasti barang palsu buatannya. Maaf Ketua, apa pernah melihat wajah asli Dewa Pedang? Dewa Pedang selalu pakai caping untuk menutupi wajah. Aku memang belum pernah melihat wajah aslinya. Aduh, Ketua ditipu sarjana licik ini. Dia pakai trik ini buat nakutin orang. Tapi aku merasa tenaga dalam di dalam tubuhnya bukan milik seorang sarjana. Ilmunya semua dari Arman. Jangan sampai Ketua takut sama dia. Benar, saat kompetisi bela diri, Arman kasih tenaga dalam. Kami saksinya. Stephen, Kalau kamu ragu,
Silakan, mengujiku. Ketua, lawanlah dia. Begitu ketua maju, jati dirinya akan terbongkar. Lancang! Ketua, Jika dia benar Dewa Pedang, maka tamatlah riwayatku. Aku tahu cara. Buktiin identitas aslinya. Hanya yang ilmunya mencapai tingkat Dewa Bumi yang bisa mencabut pedang ini. Kalau benar Dewa Pedang, pasti bisa mencabutnya. Stephen berani cabut pedangnya? Gawat, identitas Stephen terbongkar. Benar. Asal berani mencabutnya, kita tahu apa dia Dewa Pedang. Kenapa? Gak berani. Kenapa harus buktiin? Ini nggak ada untungnya buat aku. Oke, ayo taruhan. Kalau bisa nyabut, pedang itu kukembalikan. Kalau gagal, aku mau kamu jadi anjingku di Persia. Jangan jadi anjingku. Aku nggak mau. Tapi boleh kalau pelayan wanita. beraninya kamu menyuruh Ratu Persia jadi pelayanmu. Dia yang bertaruh. Kalau nggak jadi, ya sudah. Dia pintar menggertak. Kalau nggak terbukti palsu, nggak ada yang berani sama dia. Oke, kamu pasti nggak bisa cabut. Akhirnya kamu pasti kalah. Oke. Gawat, pasti ketahuan. Nggak bisa cabut. Sudah kubilang, sarjana ini cuma gertak. Dia bukan Dewa Pedang. Stephen, kamu kalah. Beraninya kamu menyamar jadi Dewa Pedang dan mempermainkan aku. Hari ini aku perintahkan semua pendekar. Tebas keparat ini dulu, lalu serang istana. Stephen, awas! Hai. Apa? Pedang pusakanya keluar sendiri. Lindungi sarjana. Ini tanda pedang itu mengakui tuannya. Salam hormat Dewa Pedang. Kami siap melayani Dewa Pedang. Apa? Stephen benar-benar Dewa Pedang. Musuh di depan mata. Dunia silat dan istana harus bekerja sama. Baru dunia bisa damai. Kami patuhi ajaran Dewa Pedang. Kembali. Pedang ini ku cabut. Ayo, panggil tuanmu. Tuan, Pintar. Dewa Pedang, ampuni saya. Ya benar, hamba gak mengenalimu. Tolong Tuhan, ampuni hamba yang hina ini. Pengkhianat. Jadi mata-mata celakai Jenderal Julia. Minta diampuni. Aku ngaku jadi mata-mata. Tapi ya aku gak nyakiti Jenderal Julia. Benar, bajingan. Masih nggak mau ngaku. benar, bukan aku. Orang yang menjebak Jenderal Julia adalah... Sia, si tua itu mati terlalu mudah. Anak panah ini pernah kulihat. Tuan Stephen, dia sudah mati. Kenapa masih cemas? Enggak. Ada hal yang belum aku tahu. Sekarang, dendam ibunda sudah terbalas. Bukankah seharusnya kita memenuhi janji? Janji? Janji apa? Janji malam pertama kita. Hah? Ayo. Malam pertama Tuan. Masa pelayan tidak mendampingi? Ayo. Cecilia. Kamu jangan maksain diri. Soal malam pertama, aku bisa sabar. Kali ini, aku nggak terpaksa. Aku tulus lakuin ini. Pertama, makasih sudah bantu basmi pengkhianat dan balas dendam. Kedua, aku nggak nyangka kamu adalah Dewa Pedang. Sebenarnya Dewa Pedang hanyalah sisi kecil yang biasa. Aku masih punya sisi lain yang kamu nggak tahu. Lebih hebat. Sisi apa lagi yang belum kulihat? Yang bawah. Tunggu di kamar.
Aku mau kabari ayahanda Kaisar. Pergilah. Tuan Stephen, apa bagusnya dua anak panah ini? Anak panah pembunuh kanselir dan panah yang membakar kabinet dari satu orang. Kalau satu orang, pembunuh di kabinet bukan suruhan kanselir. Gawat, pembunuh Jenderal Julian orang lain. Ayahanda, aku datang bawa sebuah kabar gembira yang luar biasa. Dendam Ibunda Ratu akhirnya terbalas. Konselir Rowan si pengkhianat juga sudah dihukum. Aku menghabisi Rowan berkat bantuan Stephen. Dia nggak cuma cerdas, tapi bisa mimpin pendekar. Dia orang yang bisa diandalkan. Aku berencana nanti wariskan tahta kepadanya, memimpin dinasti Qian. Hah? Ayahanda, kelumpuhanmu sudah sembuh. Ayahmu nggak pernah lumpuh. Dia cuma berpura-pura. Ayahanda, apa yang terjadi? Pura-pura belasan tahun. Di mana kamu bisa tahu? Orang lumpuh. Masa di samping ranjang ada sepatu? Aku menyusun rencana yang sempurna. Gagal karena sepasang sepatu. Baiklah. Apa yang terjadi? Ayahmu lah. Dalang dari kematian Jenderal Julia. Ayahanda, mana mungkin dia dalangnya? Kamu ingat pembunuh yang membakar kabinet? Ingat, saat itu Panglima Kevin menutup jalan keluar, tapi pembunuhnya hilang. Seolah lenyap. Dia nggak hilang, tapi sembunyi di kamar ayahmu. Dan salah satu pembunuhnya adalah ayahmu sendiri. Benar. Apa? Dugaan kita nggak salah. Pelaku pembakaran memang satu kelompok. Tapi kita salah menebak dalang di balik pembakaran. Yang ingin hancurin Deku bukanlah kanselir tua itu, melainkan dan panah rahasia ini juga dilepaskan oleh ayam. Tujuannya membungkam saksi. Ayahanda, sebenarnya apa ini? Ibunda tulus mencintaimu. Kenapa ayahanda tega? Salahin saja. Jasa ibumu yang terlalu besar. Selama ini dia menguasai militer. Wibawanya melampaui aku. Kalau enggak disingkirkan, dinasti Qian jatuh ke tangan Julia. Awalnya saat aku meditasi, aku mau kanselir menahanmu. Tapi semua itu enggak berguna. Sama sarjana saja kalah. Aku harus berhenti meditasi buat beresin kekacauan. Semua perbuatan kanselir pasti atas izinmu. Ayah anggap aku putrimu. Di hadapan kekuasaan, kasih keluarga nggak ada harganya. Karena kalian sudah tahu rahasiaku, matilah kalian. Ya, ya. Stephen! Aku meditasi 10 tahun, menyerap tenaga 100 pendekar tingkat ke-9. Pukulan ini, walau dewa bumi, kamu tetap akan mati. Stephen! Siapa bilang aku cuma tingkat dewa bumi sekarang? Hah? Mana mungkin? Kamu gak terluka? Ayahanda, hentikan. Kalau terus nekat, akan kena hukuman langit. Iya! Stephen, kamu gak apa-apa. Hukuman langit. Pedang dewa ada di tanganku. Akulah langit itu sendiri.
Matilah kamu! Ya! Ya! Benar-benar ada hukuman langit. Sepertinya langit gak mengampuni siapa. Jenderal Julia di surga. Akhirnya disambut. Stephen, kamu baik-baik saja. Aduh. Tenang saja. Malam pertama aman. Situasi gini, kamu masih bercanda. Aku gak kuat. Tuan nggak kuat. Ayo bantu dia. Kalau berani suruh mereka bantu. Kau habisi kamu. Aduh.